makanlah kalian bareng-bareng. Jadi makan tuh suruh Nabi bareng-bareng, nggak boleh sendiri-sendiri. Wujuh ila to'am, menghadap ke makanan. Jadi jangan makan itu sambil ngeliat ke TV atau ke lain. Jadi memang ngeliling makanan. Baca Qurannya nggak makruh, tapi tempat itunya itu. Makanya kalau baca Quran saja di meja makan dianggap makruh, apalagi main handphone. Bismillah, assalamualaikum. Masih di Cerita Caca di bulan Ramadan bersama dengan Ustadz Bendri. Ustadz, di bulan Ramadan ini itu kadang-kadang ada beberapa orang, mungkin banyak juga yang merasakan bahwa suka stres. Aduh, aku nanti lapar, khususnya buat anak-anak gitu. Gimana cara kita bisa mengelola stres di bulan Ramadan? Harus bangun sebelum subuh, sholat rawih ngantuk-ngantuk harus berdiri. Nah itu gimana kita bisa mengelola stres itu menjadi sesuatu yang lebih baik? Pertama, stres itu karena selalu merasa sendiri, tidak punya supporting system. Jadi poin pertama yang kita harus bantu anak-anak atau orang dewasa pun ketika dia stres, ketika dia tidak punya yang namanya supporting system. Misalnya seorang istri yang tidak pernah ngobrol dengan suami pasti stres, karena itu membuat dia merasa kok gue ngasuh anak seorang diri ya. Seorang suami yang misalnya ketika ada masa di pekerjaan, istri tidak membuka ruang untuk ngobrol, bahkan lebih banyak sibuk dengan urusannya, bahkan tidak memberikan hak dia secara seksual misalnya, pada itu menenangkan dia, itu pasti stres. Itu juga anak-anak. Maka poin untuk membantu anak supaya tidak stres itu justru membantu dia untuk lebih banyak bicara di tempat-tempat yang sejatinya sudah disiapkan oleh Allah lewat ibadah yang namanya makan bersama. Jadi makan bersama itu sebenarnya adalah sesi untuk kita saling menguatkan. Salah satu yang hilang di masyarakat kita adalah tidak memahami apa yang disebut Nabi sebagai makan bersama, ya. Kan Nabi memberikan satu petunjuk tentang pentingnya makan bareng. Dalam hadis riwayat Abu Daud, fajtami'u ala tu'amikum wadhkuru smallahi alaihi barak lakum fi. Makanlah kalian bareng-bareng. Jadi makan tuh suruh Nabi bareng-bareng, nggak boleh sendiri-sendiri. Sebutlah nama Allah di dalamnya, niscaya turun keberkahan kepada kalian. Nah, para ulama mengatakan apa yang disebut makan bersama dan dampak makan bersama itu mempengaruhi emosi loh. Membantu anak dan orang lain tuh merasakan kehangatan, keakraban. Kalau kita mendesain makan bersama itu dengan benar. Ya, makanya di beberapa di luar negeri bahkan setelah pandemi banyak isu keluarga berantakan, ada gerakan back to dining table. Kembali ke meja makan. Jadi itu artinya besar banget ya? Besar banget ya. Bagaimana salah satunya disebut makan bersama? Ciri pertama, wujuh ila to'am, menghadap ke makanan. Jadi jangan makan itu sambil ngeliat ke TV atau ke lain. Jadi memang ngeliling makanan. Kalau kita misalnya umroh di Masjid Nabawi atau haji itu kan sampai makan itu di depan kita dihidangkan. Jadi memang orang tuh mengeliling makanan. Yang kedua, sebut makan bersama, mengambil lauk dari piring yang besar bersama-sama. Kalau perlu kita makan satu piring bersama, seperti wadah besar itu. Kalau ada yang merasa agak jijian, dibagi ke piring-piring kecil. Yang ketiga, makan bersama adalah saling mencicipi. Jadi ketika misalnya Caca makan sama Mas Diko misalnya, boleh Mas cobain ya Mas spaghetti, Ustaz makan ayam goreng, cobain. Ustaz bagi dikit ya gitu. Gitu. Jadi ternyata kita kalau pesen ramen, saya kalau sama tim saya suka gitu saat kita pesannya beda-beda tapi bagi-bagi gitu. Itu makan bersama itu. Yang keempat adalah tidak ada media penghalang. Nah ini yang berat, yang seringkali kita tidak ada media. Bahkan baca Quran di meja makan itu hukumnya makruh. Kata para ulama, padahal Quran segitu mulia. karena tempatnya salah. Kan likuli amal dan makanuha, setiap amal itu ada tempatnya. Betul. Jadi kalau di meja makan itu makan bersama, makan di situ buat orang lain ilfil, aduh gua gimana ya gitu. Makanya para ulama memakruhkan. Baca Qurannya nggak makruh, tapi tempat itunya itu. Makanya kalau baca Quran saja di meja makan dianggap makruh, apalagi main HP, main handphone seperti baca-baca. Ya 20 menit lah, paling nggak 15 menit deh kalau nggak makanya ini itu rasanya beda atau taruh ke tas gitu ya supaya 15 menit aja nggak usah lama-lama misalkan. Itu membantu. Nah terakhir dan ini disebut makan bersama, ya kata pertama ya tahaddas ma'hum, saling ngobrol. Justru ngobrol itu adalah yang mengakrabkan. Seorang ayah misalnya
bertanya gitu, atau hal-hal yang ringan. Salah satu yang ditradisikan para ulama kalau ngobrol bareng itu adalah al-kalmu ghairu muhim wal muhim, bicara yang tidak penting itu penting. Jadi kadang-kadang nggak harus, misalnya Mas Diko ngobrol tentang APBD itu jangan meja makan, itu malah stres gitu ya. Strategi Anda 10 tahun ke depan, waduh, hal yang ringan-ringan aja gitu. Misalnya bilang, "Dit, nanti kita mau kalau kita ke Singapura bulan-bulan ini kayaknya seru kali ya," gitu. Yang kayak gitu, atau ngayal-ngayal juga boleh ya. Atau misalnya kita bilang, aku kemarin makan mie ayam tuh enak loh, sebagai ringan-ringan. Misalnya kita ngomong sama Kesia hal-hal yang sangat suka sama dia. Kesia kemarin boneka yang itu kemarin mami ngelihat ada yang begini-begini gitu. Jadi itu ringan di meja makan. Poin ini membantu. Makanya kenapa pada saat sahur tuh didesain untuk memberikan supporting di awal. Kehangatan. Karena itu membantu orang bisa gini. Nanti apa agenda, termasuk kita bisa telah ngomong ringan-ringan bisa bilang agenda kamu hari ini apa. Karena agen itu membantu. Sebagian orang yang mengalami stres itu karena nggak punya agenda. Tahu gitu ya. Makanya salah satu kebiasaan meja makan adalah mensupport, memenuhi agenda. Misalnya gini, nggak tahu nih Det, misalnya kalau anak laki-laki hari ini libur sekolah lagi nggak ada. Oke, gimana kalau ikut Dedi, kayak ikut Papa gitu. Papa kebetulan hari ini, jadi dia harus dikasih. Atau gini, hari ini kebetulan tadi Papa lihat ada kalender, ada ini acara, ada pameran show di JCC misalnya komputer, kamu kan senang ini alat elektronik tuh, kamu kesana aja gitu ya. Nanti sebagainya kalau misalnya kamu butuh sebagainya, Papa beli. Jadi ada agenda. Ini ngedengerinnya aja udah berasa hangat rasanya, Ustaz. Jadi kadang-kadang hal simple sebenarnya itu bisa membantu kita mengelola stres kita, tapi tidak kita lakukan. Allah sebenarnya udah kasih solusinya, cuma kita tidak jalankan karena kita nggak tahu gitu. Ini buat kalau anak-anak kos tinggalnya sendirian satu kamar satu orang gitu ya, nggak apa-apa. Tapi satu kos ada 10 anak, pagi-pagi sahur bareng, buka bareng. Jadi itu sebenarnya kumpul bersama, makan asal jangan gibah. Iya, betul. Itu ada keberkahan di situ, menyebut nama Allah gitu ya, dan buat keluarga menjadi lebih baik, lebih hangat, insya Allah lebih terbuka semuanya gitu ya. Jadi insya Allah juga masalah-masalah sosial yang datangnya awalnya juga dari keluarga, pasti awalnya itu insya Allah lama-lama bisa terurai gitu. Jadi bismillah, insya Allah ini bisa sama-sama kita perjuangkan. Ya, nggak usah repot-repot harus nggak usah. Balik ke meja makan piring, ngobrol aja udah. Bismillah, insya Allah berkah. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya. Jazakallah khair, insya Allah manfaat. Insya Allah kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.